Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kali ini saya hadir kembali untuk menunjukkan tugas modul 11A9 penerapan modul 1.1. Tugas ini saya beri judul Aksi Nyata Penerapan Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Oh iya Bapak dan Ibu, saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Sunati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 23 Jakarta. Akhirnya saya banyak belajar tentang pemikiran KHD sehingga saya dapat mengubah pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dari modul 1.1, saya banyak belajar dari filosofi pemikiran KHD bahwasanya pendidikan berarti menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan keberagaman. Hal tersebut dilakukan agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan juga harus berorientasi kepada peserta didik dan menumbuhkan budi pekerti sehingga menjadi budaya positif tersebut. Untuk mengimplementasikan pemikiran KHD pada aksi nyata yang akan saya lakukan di kelas, saya akan mencoba mengubah pembelajaran yang tadinya teacher center menjadi student center dengan menerapkan sikap mandiri, aktif, dan kolaboratif. Yang kedua, saya akan mengubah mindset bahwa proses penilaian tidak hanya di akhir, tapi juga pada saat proses pembelajaran. Dan terakhir, saya akan mencoba menggunakan aplikasi Canva untuk presentasi siswa agar tumbuh sikap kolaboratif, kreatif, dan aktif tentu saja. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Samuel Benaya dan saya akan bercerita tentang membuat novel. Ya, jadi pada saat itu aku dan teman-temanku sedang berkumpul dan kami sedang berdiskusi. Kita buat novel yuk, walaupun iseng-isengan, tapi dari situ kita bisa belajar banyak hal. Dan dari situ kita membuat novelnya itu cerita tentang kerajaan, sihir, beserta yang lain-lainnya. Selamat menarik bagi saya. Itu aja teman-teman. Baik, untuk menghangatkan suasana kita eksekusi terlebih dahulu ya. Oke, kita eksekusinya dengan satu menit. Siap ya, sudah tahu ya semuanya? Nanti yang kasih komando, yuk semuanya siap. Jangan sampai ada yang salah.
identifikasi teks pidato persuasif, kemudian kita melakukan tanya jawab tentang materi tersebut. Nah, setelah materi dipahami, kemudian kami membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang untuk mengerjakan tugas menjawab pertanyaan dan nanti mengerjakan tugasnya dalam kelompok. Saya selalu berkeliling, mendampingi dan mengarahkan jika ada peserta didik yang membutuhkan. Setelah mereka melakukan diskusi dan telah menyelesaikan tugas sesuai dengan kesepakatan waktu yang kita sepakati bersama, akhirnya tibalah peserta didik untuk mempresentasikan tugas kelompoknya dengan maju ke depan. Nah, kelompok lain menanggapi dengan menyebutkan nama terlebih dahulu, kemudian dari kelompok berapa dan disingkatkan variasi. Ini sudah biasa kami lakukan dan anak-anak alhamdulillah merasa senang sekali. Nah, tibalah saatnya pada akhir pembelajaran, peserta didik kali ini menuliskan refleksi pembelajarannya di kertas post-it setelah sebelumnya kami mengumpulkan bersama tentang materi pelajarannya. Pada refleksi pembelajaran yang mereka tulis menyampaikan apakah mereka sudah memahami materi pelajaran hari ini dan bagaimana perasaan mereka pada pembelajaran bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah saya melaksanakan aksi nyata di kelas, ada beberapa hambatan yang ingin saya sampaikan. Hambatan yang pertama, masih ada beberapa murid yang tidak antusias saat bekerja sama dalam kelompok. Solusi yang saya lakukan adalah mendekati murid tersebut agar lebih fokus dalam belajar dan memberinya nasihat. Yang kedua, masih ada murid yang terkendala HP sehingga tidak bisa membuatkan solusi yang saya lakukan adalah mengingatkan peserta didik agar jangan sampai ketinggalan handphone di pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, masih ada murid yang belum memahami materi. Nah, untuk solusi yang ketiga, saya akan menjelaskan kembali kepada siswa tersebut dan memberikan penguatan kepada seluruh siswa secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Widiarto, rekan sejawat dari Bu Sunarti. Setelah saya mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh beliau, menurut saya telah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu sudah berorientasi kepada peserta didik dengan adanya kegiatan diskusi, kolaborasi, dan presentasi. Siswa juga antusias karena sangat menyenangkan dalam pembelajaran yang Ibu Sunarti berikan. Semangat terus Ibu Sunarti, sukses CGP-nya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Hashim. Saya kelas 9A yang bersekolah di SMPN 237 Jakarta. Menurut saya, belajar bahasa Indonesia dengan Bu Narti sangatlah menyenangkan karena disertai dengan berdiskusi, permainan tanya jawab, dan lain-lain